Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita akan mengupas tuntas sebuah alat yang keren banget untuk memahami dinamika keluarga, yaitu geneogram. Materi kita kali ini terinspirasi dari perkuliahan bersama Ibu Merita Florawati Naisano. Oke, kita langsung aja mulai ya. Pernah lihat silsilah keluarga kan? Biasanya kan cuma daftar nama dan garis-garis aja. Cuma nunjukin siapa anak siapa menikah dengan siapa. Tapi pernah kebayang nggak kalau peta keluarga itu bisa lebih dari itu? Gimana kalau ia bisa cerita, bisa mengungkap rahasia yang selama ini terpendam? Nah, ini dia roadmap kita hari ini. Pertama, kita bakal lihat kenapa genogram itu jauh lebih dari sekedar silsilah biasa. Terus, kita akan bedah gimana caranya membaca riwayat kesehatan, memetakan hubungan emosi, sampai mengungkap pola turun-temurun. Dan terakhir, kita akan lihat kenapa ini jadi alat yang penting banget buat para profesional. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jadi, apa sih yang bikin genogram ini spesial banget? Yuk kita bedah perbedaannya dengan silsilah keluarga yang biasa kita kenal. Nah, disinilah letak perbedaannya yang paling mendasar. Silsilah keluarga biasa itu cuma jawab pertanyaan, siapa? Simple. Tapi genogram, wah ini beda level. Dia menjawab bagaimana dan mengapa. Jadi bukan lagi sekedar daftar nama yang kaku, tapi sebuah peta hidup yang nunjukin pola perilaku, kualitas hubungan, sampai riwayat kesehatan keluarga. Jadi, secara formal nih, genogram itu dikembangkan oleh Monica McGoldrick dan Randy Gerson di tahun 1985. Tujuannya apa? Tujuannya itu revolusioner, untuk melihat seseorang bukan sebagai individu yang sendirian, tapi sebagai bagian dari sebuah sistem keluarga besar yang rumit, yang saling terkait dan mempengaruhi dari generasi ke generasi. Oke, selain hubungan, salah satu kekuatan paling keren dari genogram itu adalah kemampuannya buat jadi semacam detektif medis. Yuk kita lihat gimana caranya alat ini membaca riwayat kesehatan sebuah keluarga. Coba bayangin deh, kita bisa punya peta kesehatan keluarga. Genogram bisa melakukan itu dengan memetakan kondisi seperti diabetes, penyakit jantung, bahkan isu kesehatan mental kayak depresi atau kecanduan, kita jadi bisa lihat polanya. Ini tuh bukan buat nakut-nakutin ya, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini untuk memberdayakan kita. Kita jadi punya bekal pengetahuan buat milih gaya hidup yang lebih sehat dan lebih waspada. Nah, di bagian inilah genogram benar-benar nunjukin kesaktiannya. Ini udah bukan lagi soal daftar nama dan tanggal lahir, tapi kita masuk ke jantungnya hubungan antar manusia. Genogram itu punya bahasanya sendiri, semacam kode visual untuk emosi. Jadi, hubungan itu nggak cuma digambar satu garis lurus aja, ada maknanya. Garis lurus yang tebal dan nyambung, itu artinya hubungannya stabil. Kalau garisnya putus-putus, itu melambangkan jarak emosional, hubungan yang renggang. Nah, kalau garisnya bergerigi kayak gergaji, itu visualisasi dari konflik, bahkan permusuhan. Keren kan? Cara jenius buat memetakan sesuatu yang nggak kelihatan. Dan disinilah kekuatannya. Genogram itu mengubah perasaan yang tadinya abstrak dan bikin pusing jadi sesuatu yang konkret yang bisa kita lihat di atas kertas. Tiba-tiba dinamika yang rumit jadi lebih jelas. Buat banyak orang, melihat ini semua tergambar itu adalah langkah pertama yang paling penting menuju pemahaman dan penyembuhan. Nah, ini bagian yang paling dalam menurut saya. Genogram itu nggak cuma soal masa kini, tapi juga bisa mengungkap warisan tak terlihat yang kita bawa, yaitu pola-pola perilaku yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kutipan ini, wah kena banget ya. Ini mengingatkan kita kalau banyak masalah kita, misalnya rasa minder atau kurang ambisius, itu seringkali bukan murni masalah pribadi. Bisa jadi itu adalah gema dari budaya keluarga yang kita warisi, sebuah pola yang mungkin sudah ada jauh sebelum kita lahir. Seringkali kan kita nggak sadar, sebuah keluarga itu kayak terjebak dalam putaran yang sama terus-menerus. Cara komunikasi yang buruk, cara menyelesaikan masalah, bahkan rasa cemas, itu bisa diwariskan dari kakek nenek ke orang tua, lalu ke kita. Genogram ini fungsinya kayak cermin raksasa. Dia memaksa kita melihat pola yang berulang itu. Dan dengan menyadarinya, kita punya kekuatan buat bilang, cukup, siklus ini berhenti di generasi saya. Oke, jadi genogram ini bukan cuma buat refleksi diri aja ya. Ini juga jadi alat yang powerful banget buat para profesional di berbagai bidang. Mari kita lihat gimana mereka menggunakannya. Bisa kita lihat ya, penggunaannya itu luas banget.
Walaupun akarnya ada di terapi keluarga, tapi cabangnya menyebar kemana-mana. Dipakai di bidang pekerjaan sosial, penilaian medis oleh dokter, konseling, sampai untuk penelitian perilaku. Fleksibilitasnya ini yang bikin genogram jadi alat yang luar biasa. Manfaatnya itu sangat praktis. Buat seorang konselor, misalnya, genogram bisa dengan cepat memetakan siapa saja support system seorang mahasiswa. Buat terapis, ini jadi jembatan untuk ngobrolin perasaan yang sulit diungkapkan. Buat pekerja sosial, ini membuka jendela untuk memahami konteks budaya klien. Dan buat dokter, ini cara cepat buat nge-scan risiko penyakit turunan. Jadi kalau kita rangkum, kenapa sih genogram ini penting banget? Karena dia melampaui silsilah biasa. Dia membuka lapisan-lapisan informasi soal kesehatan, emosi, dan pola warisan untuk memberikan gambaran utuh tentang seseorang. Bukan sebagai individu yang terisolasi, tapi sebagai bagian dari ekosistem keluarganya. Tapi ada satu hal yang penting banget buat diingat. Sebuah genogram itu akurat atau tidaknya sangat bergantung pada informasi yang kita masukkan. Ibaratnya, secanggih apapun petanya, kalau data yang dimasukkan salah atau nggak lengkap, ya kita bisa-bisa malah tersesat. Jadi kuncinya adalah riset dan informasi yang valid dari berbagai sumber di keluarga. Nah, sebagai penutup, coba deh renungkan pertanyaan ini. Kalau seandainya kamu memetakan genogram keluargamu sendiri, kira-kira cerita tersembunyi apa ya yang bakal terungkap tentang dirimu?